Perkenalkan, nama saya Anton Dawah Ngarap, NIM 2322060, Prodi Agroteknologi kelas B, mata kuliah Politik dan Kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan kebijakan pada bidang pertanian melibatkan serangan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan sektor pertanian. Yang pertama, kebijakan produksi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan produksi pertanian seperti penanaman modal asing atau PMA, dan penanaman modal dalam negeri atau PMDM. Pendapatan fasilitas pajak impor dan pajak waktu tertentu. Berikutnya, kebijakan subsidi. Diberikan untuk mendukung petani tetapi seringkali berporasi agribisnis yang lebih kuat, dan yang mempengaruhi kebijakan ini menyebabkan ketimbangan dalam sektor pertanian. Yang berikut yaitu kebijakan investasi. Kebijakan investasi yang dirancang untuk merangsang investasi sektor ini masih relatif kecil karena faktor keuntungannya lebih kecil dibandingkan dengan industri dan jasa. Berikutnya, kebijakan harga. Penetapan harga dasar oleh pemerintah dapat mempengaruhi rantai pemasaran dan memenuhi kelebihan permintaan di pasar yang merugikan produsen dan konsumen. Berikutnya, kepentingan dan konflik dalam politik pertanian. Politik pertanian merupakan medan pertempuran kepentingan yang melibatkan petani kecil, koperasi, agribisnis, pemerintah, dan konsumen. Pemerintah juga harus mengimbangi kepentingan ini untuk mencapai tujuan pertanian yang lebih stabil. Yang lebih stabil dalam tujuan yaitu untuk kebijakan yang pertanian agar kedepannya menjadi lebih baik, menjadi lebih maju ke depannya. Yang berikutnya, tantangan dalam diimplementasikan karena berbagai konversasi, karena berbagai perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya alokasi anggaran dan pemanfaatan teknologi pertanian juga menjadi tantangan. Contohnya pemerintah pusat yaitu memberikan kebijakan terhadap pemerintah daerah untuk menyalurkan dana kepada petani-petani kecil atau pembisnis kecil agar kedepannya menjadi lebih baik. Dengan demikian, politik kebijakan pertanian melibatkan serangkaian tindakan kompleks untuk mencapai tujuan pertanian yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan. Berkelanjutan istilahnya, kalau kita menjual harga barang itu lebih baik supaya harga barang tersebut itu mencukupi harga pasar. Yang berikutnya, tantangan utama dalam kebijakan subsidi pertanian ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, ketidakadilan di pasar. Contohnya, subsidi dapat diciptakan ketidakadilan di pasar dengan memberi keuntungan yang tidak profesional kepada petani besar atau korporasi agribisnis, sedangkan petani kecil mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama. Yang kedua, korupsi dan efisiensi. Implementasi subsidi sering diwarnai oleh korupsi sehingga dana yang dimaksud untuk membantu petani malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, dia ada dana yang memang untuk rakyat tetapi dia ambil untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya sendiri. Yang ketiga, kesesuaian dengan tujuan subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif justru lebih dihapuskan dan dialihkan ke program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dengan ketat untuk memastikan bahwa subsidi diberikan dengan efektif. Berikutnya, kesesuaian dengan kondisi ekonomi. Dampak akhir dari penghapusan subsidi akan bergantung pada jenis subsidi dan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. Yang terakhir, kesesuaian dengan perubahan iklim. Ini juga sangat mempengaruhi perubahan iklim yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai lah ini bisa mempengaruhi petani tersebut. Perubahan iklim merupakan tantangan besar yang mempengaruhi sektor pertanian. Kebijakan pertanian harus adaptif dan fleksibel untuk menghadapi dampak perubahan iklim seperti cuaca ekstrim dan penggeseran pola tanam. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan kebijakan subsidi. Pertanian harus mempertimbangkan secara menyeluruh, bukan dengan per kelompok atau seseorang maupun keluarga,
Akan tetapi semua warga masyarakat harus memperhatikan merata supaya merasakan hal dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Ini saja yang perlu ingin saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.